Mari kita berdoa. Hari ini ya Bapa di sorga, kembali lagi kami mau mengenang karya agung-Mu. Hari ini kami kembali mau mengenang karya Kristus yang menderita, yang mati mencurahkan darah dan menyerahkan tubuh, menyerahkan segala-galanya bagi kami manusia yang berdosa. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami konsentrasi. Tuhan kendalikan hati pikiran kami, supaya ketika kami dengar firman Allah, sungguh itu tertanam bagi kami, sehingga itu menjadi satu dasar iman yang kokoh, untuk kami terus melangkah, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami, dan kiranya waktu ini Engkau terus dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, saudara. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mohon izinkan saya untuk memutar video tentang kematian Kristus. Saya mohon maaf untuk mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin agak takut melihat sesuatu kekerasan atau apa gitu. Tetapi inilah yang harus kita renungkan dan saya harus bagikan. Hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan Yesus alami. Jadi sekali lagi saya mau putarkan kembali untuk kita klip tentang penderitaan sampai Kristus mati. Dan kiranya ini kembali menjadi pengingat bagi kita betapa luar biasanya kasih Kristus bagi kita.
kita membaca Alkitab. Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5. Teks yang diberikan kepada kita ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Tapi saudara, saya akan sampaikan ini secara perlahan demi perlahan. Jadi mari kita baca terlebih dahulu ayatnya yang ke-12. Roma pasal 5. Kita mau baca sama-sama terlebih dahulu ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 12, 2, 3. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang berpikir gini, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Banyak orang berpikir bahwa kenapa dia harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Dan banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus, menghujat Kristus, menghujat kekristenan. Mereka katakan bahwa mereka atau kita menyembah manusia. Bahkan kita dikatakan menyembah seorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Apakah itu satu kebenaran yang kita harus percaya, saudara? Kekristenan bukan menyembah manusia, tetapi menyembah Allah yang rela menjadi manusia. Itu sangat berbeda ya. Jadi kita bukan hanya menyembah manusia biasa, tetapi kita menyembah Allah yang dalam kerelaannya dia menjadi manusia untuk mencari kita yang sudah berdosa. Saudaraku, sebenarnya kehadiran Kristus ke dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa yang dimaksud oleh satu orang itu? Ini pasti menunjuk kepada kehidupan Adam. Kepada kehidupan manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, saudara perhatikan, dikatakan demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi ternyata kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah kejatuhan yang berpengaruh kepada semua manusia yang lahir, yang hidup setelah Adam sampai dunia berakhir. Tidak ada yang terkecuali dan tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa saya bukan manusia berdosa. Kalau di bagian lain dikatakan bahwa barang siapa mengaku dia tidak berdosa, maka dia menipu dirinya sendiri dan juga menipu Allah. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Karena itu jelas di sini saudaraku dikatakan bahwa dosa telah menjalar kepada semua orang dan semua orang telah berbuat dosa. Saudara, anak yang lahir ketika dia bertumbuh menjadi balita, batita, dia menjadi kanak-kanak. Saudara, apakah ketika dia melakukan dosa harus diajari? Tidak, saudara. Karena itulah yang dinamakan natur keberdosaan. Sudah ada bibitnya di dalam manusia karena kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa yang asalnya dari manusia yang pertama itu mempengaruhi dan berkuasa di dalam diri semua orang yang ada dalam dunia. Ini saudaraku, karena itu di dalam bagian ini jelas dikatakan. Sangat jelas bahwa dosa membuat manusia mengalami yang namanya maut, saudara. Dikatakan bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Maut itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kematian yang kekal. Berbicara tentang penghukuman yang kekal. Berbicara tentang siksaan yang kekal. Berbicara tentang apa? Penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Itu yang dimaksud dengan maut, saudara. Dan itu bukan hanya kena kepada 1-2 orang, tetapi kepada semua orang
Tidak memandang suku, ras, agama, atau kepercayaan apapun. Tidak mungkin orang mengatakan dirinya, saya tidak berdosa. Karena itu saudaraku, kita lihat ya, saya mencoba buat gambar sederhana untuk kita. Saudara, perhatikan dengan baik, bahwa ternyata kejatuhan Adam membuat dosa ada di dalam dunia, saudara. Dan dosa itu sama artinya dengan satu pelanggaran dan mengakibatkan maut. Dan pada akhirnya itu berbicara tentang penghukuman. Saudara, manusia yang demikian pada akhirnya tidak dapat melepaskan dirinya sendiri. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, maka pada saat yang sama manusia itu terpisah dengan Allah. Tidak memiliki hubungan sedikit pun. Karena itu Roma pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 20 itu jelas. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia sudah menyeleweng dengan segala perbuatan mereka. Tangan mereka, kaki mereka, saudara. Coba perhatikan, saudara. Roma pasalnya yang ketiga itu menggambarkan tentang kerusakan hidup manusia yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu saudaraku, manusia pertama, Adam, menghadirkan dosa di dalam dunia. Menghadirkan penghukuman, menghadirkan kebinasaan. Dan itulah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Sehingga pada akhirnya harusnya manusia semua binasa. Di dalam maut, di dalam kebinasaan, di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan tidak ada kemampuan sedikit pun untuk datang kepada Allah. Karena itu kalau kita pelajari kitab Roma, di sana dikatakan, kalau tanpa iman, maka tidak seorang pun dapat datang kepada Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara perhatikan. Sehingga manusia dengan kemampuannya berpikir bahwa dia bisa berbuat baik. Kan banyak ya saudara, keyakinan yang mengatakan jika saudara melakukan perbuatan baik lebih dari perbuatan jahat, maka saudara bisa diselamatkan. Jika saudara bisa melakukan segala kesalehan, maka saudara bisa diselamatkan. Jika saudara beramal, memberi untuk pekerjaan, pembangunan, bait suci, untuk pembangunan, rumah ibadah, dan lain sebagainya, maka saudara bisa bebas dari kebinasaan. Saudaraku, kalau kita belajar Alkitab, kita pelajari sungguh-sungguh, maka segala perbuatan, kesalehan, amal, dan apa yang dibuat manusia, semuanya tetap berakhir kepada kebinasaan. Nggak ada satupun yang bisa lolos dari kebinasaan, meskipun mereka melakukan kebaikan. Seberapa baikkah manusia untuk bisa mencapai keselamatan? Nggak mungkin, saudara. Karena itu ada di dalam Yesaya pasalnya yang keberapa saya sepertinya lupa catat ya. Di sana dikatakan segala kesalehan mereka seperti kain kotor. Artinya apa? Manusia mau membanggakan kebaikannya, perbuatan benarnya. Manusia menganggap bahwa dia bisa untuk mendatangi Allah. Bisa untuk bebas dari kebinasaan. Tapi di dalam Yesaya sudah ditegaskan, kesalehan manusia seperti kain kotor. Kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, kain kotor itu kain lap. Bahkan juga saudara, kain kotor yang dimaksud, adalah sebenarnya kain yang biasa digunakan oleh wanita untuk membersihkan dirinya. Jadi dengan segala kesalehan, perbuatan baik, perbuatan benar yang dianggap oleh manusia itu dia sudah lakukan yang terbaik, itu pun tidak dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Karena itu saudaraku, saudara, kalau kita pelajari bagian ini, maka kita akan menemukan kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Kenapa Allah yang maha suci, kenapa Allah yang maha kudus, kenapa Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, yang tidak dapat digapai oleh manusia, dia rela turun ke dalam dunia, saudara. Karena hal inilah, karena manusia tidak ada seorang pun yang benar. Karena manusia tidak ada seorang pun yang baik sesuai dengan pandangan Allah. Enggak ada, saudara. Semua manusia sudah berdosa. Karena itu, saudaraku, Kristus datang mati di atas kayu salib menggantikan kita. Harusnya kita binasa.
Harusnya kita yang menerima hukuman. Harusnya kita yang tersalib. Harusnya kita yang dibakar di dalam kekekalan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia datang ke dalam dunia. Kenapa Dia harus datang? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjadi seorang yang bisa mengorbankan hidup sehingga manusia diampuni dari dosa. Nggak ada. Nggak ada, saudaraku. Siapa yang mau berkorban? Semua manusia hidup dan sudah dikuasai oleh dosa. Karena itulah Allah yang suci, Allah yang maha kudus, yang tanpa dosa, Dia yang datang menjadi manusia. Karena hanya Dia yang sempurna untuk membenarkan manusia, untuk membayar hutang kepada Allah yang suci, di mana manusia sudah melanggar dan melakukan dosa yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan, kenapa Tuhan Yesus harus datang? Dan saudara, saya mau tegaskan, saya sering sampaikan kepada saudara, inilah perbedaan mendasar keyakinan iman Kristen dengan keyakinan manapun. Kalau kita pelajari perjanjian lama, saudara, di dalam perjanjian lama, untuk orang diampuni dosanya, harus ada apa? Harus ada kurban. Orang harus membawa kambing, domba, lembu, atau apapun, burung, untuk bisa dibawa ke bait Allah, ke bait suci, ke kemah suci. Dia persembahkan lewat imam. Imam persembahkan kepada Allah. Di situ dia bisa diampuni dosanya. Dengan percikan darah. Banyak orang hari ini masih melakukan hal yang sama. Untuk karya pengorbanan, supaya dia diampuni, dia harus mengorbankan sesuatu. Ada ya, saudara? Saya tidak perlu sebut. Tetapi kasihan orang yang tidak punya apa-apa. Kalau dia tidak punya uang untuk mempersembahkan sesuatu. Berarti apakah dosanya tidak bisa diampuni, saudara? Karena orang yang biasa memotong kurban itu hanya orang-orang yang punya sesuatu. Orang-orang yang punya kelebihan dan orang lain bersama-sama menikmatinya, bukan? Jadi saudaraku, karena itulah kenapa Tuhan Yesus datang di dalam dunia. Dan itu bukan sesuatu yang belum direncanakan. Tetapi dari semenjak kejadian, pasalnya yang ketiga, itu sudah dituliskan, saudara. Nanti akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Itu adalah Injil yang pertama kalau kita pelajari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan untuk mengganti, untuk menolong mereka supaya mereka tidak malu, mereka sudah pakai daun untuk menutupi tubuh mereka. Tuhan mengganti dengan kulit apa? Kulit binatang. Berarti ada satu binatang yang dikorbankan, yang mati untuk menutupi kemaluan, rasa malu dari manusia. Dan itu sebenarnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang gambaran akan datangnya seorang pribadi yang menjadi manusia untuk mengorbankan hidup demi penebusan bagi manusia. Karena itulah saudara, kita tidak perlu lagi hari ini mengorbankan apapun berkaitan dengan sesuatu yang berbicara tentang hewan, binatang atau apapun. Karena apa? Pengorbanan Kristus itu sudah satu kali untuk selama-lamanya. Kristus datang dari sorga ke dalam dunia bukan lagi mempersembahkan kambing dan domba untuk kita. Tetapi penulis kitab Ibrani katakan dia datang menyerahkan, mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri. Untuk karya penebusan, dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Yang mempersembahkan kurban, masuk keluar ke ruang maha kudus, kata penulis Ibrani. Tetapi Yesus hanya satu kali mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan tidak lagi membutuhkan pengorbanan lain. Banyak orang memberitakan bahwa pengorbanan Kristus itu tidak cukup, saudara. Banyak sekali penyesat hari-hari ini. Memang sudah dinubuatkan, saudara ya. Banyak sekali penyesat hari-hari ini mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu belum selesai. Tapi saudara, perhatikan bahwa pengorbanan Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu sudah dapat menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Seluruh dosa orang yang percaya kepadanya. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang. Jadi saudaraku, inilah berita terbaik bahwa Kristus oleh kasih karunia-Nya membenarkan kita. Saudara perhatikan kata membenar itu. Kita dibenarkan dari keberdosaan. Karena kita bersalah, maka kita perlu dibenarkan.
Dan ketika dikatakan di dalam bagian ini, saudara, banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang pembenaran di dalam ayat-ayat yang saya katakan tadi. Ayat 15 dikatakan di sana. Bagiannya ayat 15 dikatakan di sana. Kalau saudara perhatikan di sini. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dan masih banyak ayat-ayat berbicara tentang pembenaran. Jadi kenapa kita harus membutuhkan pembenaran? Ya karena kita memang manusia yang berdosa. Karena kita manusia yang sudah jauh dari Allah. Karena itulah kita perlu dibenarkan. Dan pembenaran yang dilakukan oleh Kristus, sesuatu yang sudah sempurna. Tidak perlu ditambah oleh perbuatan kita. Tidak perlu ditambah oleh kesalehan kita. Tidak perlu ditambah oleh apa yang kita bisa buat, amal kita, kebaikan kita, apapun. Tidak, saudara. Pembenaran itu 100% hanya dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus lewat karya penebusan di atas kayu salib. Dan ini kebenaran yang tidak ada di dalam keyakinan manapun. Inilah yang membedakan kita dengan kekristenan. Saya mau masukkan salah satu video yang lagi tren hari ini, saudara. Kalau saudara aktif di media sosial, saudara akan ketemu ada satu hamba Tuhan, ada satu pendeta yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Kristus, dia adalah orang yang bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Setelah ibadah ini, saya kirim ke saudara. Ini satu penyesatan. Dia katakan kalau Allah itu maha baik, mana mungkin dia membiarkan orang yang baik masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala atau ke dalam neraka. Saudara, sebenarnya Allah itu adalah Allah yang maha baik, itu benar. Tapi karena kebaikannya dia membukakan jalan untuk menuju ke surga. Kalau dia Allah yang jahat, dia biarkan semua manusia. Tapi karena dia Allah yang baik, jadi ada jalan bagi setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya satu, lewat Kristus Yesus. Ke Roma itu banyak jalan, saudara, seperti ada pepatah yang mengatakan, banyak jalan ke Roma. Ya, betul. Tetapi ke surga, tidak. Hanya satu jalan pergi ke surga. Hanya di dalam Kristus yang telah rela mati untuk saya dan saudara. Karena itulah kita tidak bisa menukar, menjual iman kita dengan hal-hal duniawi. Karena itulah sangat menyedihkan kalau ada orang yang meninggalkan gereja. Karena itu sangat menyedihkan kalau ada orang yang menolak Kristus harta yang terindah. Karena tidak ada keselamatan, pengampunan dosa, penebusan di luar Kristus. Nggak ada. Tidak ada, saudara. Nah, saudara perhatikan, ketika kita sudah memiliki jalan, jembatan satu-satunya untuk hidup dan bersama dengan Bapa, bersama dengan Allah, maka hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga menjadi bagian kita. Saya tidak jelaskan yang lain, penebusan, pengampunan dosa, ini sebenarnya bagian-bagian penting yang nanti berjalannya waktu di dalam persekutuan gereja kita, saya mau jelaskan satu-satu. Karena itu ada makna-makna secara khusus dan tersendiri yang lebih mendalam. Tapi secara full aja saya jelaskan hari ini. Pada akhirnya kesimpulannya, tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan Kristus. Karena itu kalau saudara tanya kepada saya, kalau orang yang tidak percaya Kristus, apakah mereka bisa mengalami hidup yang kekal? Pasti jawabannya adalah tidak. Jelas ini saudara, orang tanpa Kristus pasti binasa. Sebaik apapun dia, sesaleh apapun dia. Mungkin tiap hari dia memberi sesuatu kepada orang. Mungkin tiap hari dia membagi-bagikan hartanya. Mungkin tiap hari dengan keringanan tangannya dia menolong orang. Tidak akan mungkin menyelamatkan dia, saudara. Karena keselamatan hanya satu jalannya. Hanya ketika seorang bisa mengakui Kristus dalam hidupnya. Saudara, pada akhirnya dikatakan, saya catat dalam bagian ini, tidak ada pembenaran tanpa pengorbanan Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan Kristus. Harga pembenaran dan harga keselamatan hanya ada di dalam salib Kristus. Di luar manapun tidak akan saudara temui. Karena itulah bersyukurlah kalau saudara sampai hari ini bisa percaya kepada Kristus. Orang bisa memiliki segala kekayaan dunia, tetapi tanpa Kristus binasa juga, saudara. Orang bisa memiliki segala sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Tanpa Kristus binasa juga.
Orang bisa berdoa supaya dia menjadi kaya dan mungkin itu dia bisa capai. Tapi ketika dia mati, pasti binasa juga. Orang bisa bermohon untuk sehat terus-menerus. Tetapi suatu waktu dia mati tanpa Kristus, binasa juga. Karena itu saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang hadir di dalam persekutuan ini, bagaimana respon kita? Yang pertama, datanglah kepada Kristus, saudara. Kita datang dengan keadaan bagaimana? Dengan keyakinan, dengan pengakuan, dengan kesadaran bahwa saya manusia berdosa. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau datang mengaku bahwa saya manusia berdosa. Inilah pintu bagi keselamatan kita. Yang kedua, ketika kita sudah datang dengan keyakinan kesadaran bahwa kita manusia berdosa, maka yang kedua, kita harus percaya dan berserah kepada Allah. Kita tidak bisa lagi meninggikan, mengagungkan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan kita. Karena pasti berakhir pada kegagalan secara total. Tak mungkin tidak. Karena itu percaya kepada Kristus. Benar-benar Kristus hadir di dalam hidup kita dan kita serahkan hidup kita. Untuk keselamatan saya dalam dunia dan untuk keselamatan saya di dalam kekekalan, saya sungguh hanya berserah kepada Kristus. Dan percayalah, dia pasti menggenapinya dan sudah menggenapinya di atas kayu salib. Yang ketiga, saudara, jadilah orang Kristen yang mengutamakan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang kita lakukan, pikirkan dengan baik. Apakah ini saya lakukan karena saya menyenangkan Tuhan? Apakah ini saya lakukan karena saya mau Tuhan dimuliakan dalam hidup saya? Atau sebenarnya yang saya lakukan ini membuat Tuhan kecewa dengan hidup saya? Pikirkan saudara. Dalam kehidupan pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, pikirkan sebelum kamu buat dan pikirkan sesuatu saudara. Apakah benar Tuhan dimuliakan di dalam hidup saya? Apakah Kristus yang mati untuk saya sudah dimuliakan dalam hidup saya atau belum? Dan yang terakhir saudara, yang tidak kalah penting. Setiap orang yang sudah mengutamakan Kristus harus menjadi saksi Kristus. Tidak bisa tidak, karena itu saudara kalau perjamuan kudus gitu ya, yang dibacakan 1 Korintus pasal 6 ayat berapa itu? Dikatakan apa? Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Itu berbicara tentang apa? Tentang iman. Dan di bawahnya apa? Berbicara tentang kita menjadi saksi, saudara. Saya lupa tepatnya kata-katanya. Jadi kita ingat akan Tuhan, step yang pertama, dan step yang kedua. Kita ingat untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Nggak bisa dipisahkan. Nanti saudara kita pelajari ya. Bahwa menjadi saksi Kristus harus menjadi kerinduan hati setiap kita. Hari ini saya bersyukur sekali ya. Di Jumat Agung ini. Bahwa kami terus berdoa untuk pelayanan ini saudara. Supaya Tuhan tambahkan jiwa. Baik dari anak-anak, orang dewasa gitu ya. Dan itu butuh strategi perjuangan dan doa yang terutama kepada Tuhan. Tapi kita nggak bisa berdiam diri. Tapi tadi pagi-pagi saya memang sudah dapat informasi dari hari sebelumnya ada 3 anak yang mau ikut sekolah minggu, saudara. Wah, saya bersyukur sekali. Dan keluarga orang tuanya belum percaya Kristus. Dan mereka juga hidup dikatakan sederhana, malahan orang mungkin yang hidupnya berkekurangan. Tapi saudara menjadi satu sukacita, saudara. Pagi-pagi saya jemput mereka, bawa untuk ikut sekolah minggu. Dalam perjalanan saya cuma berdoa Tuhan, kiranya mereka dapat percaya Tuhan. Dan saya ingat satu ayat, jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Itu saudara ingat ya. Saya bilang Tuhan ini bagian dari saya membawa anak-anak kepada Tuhan. Jadi jangan sepelekan juga anak-anak kita. Karena itu hari ini mereka dengar firman Tuhan, poin yang sama juga dengan apa yang kita renungkan hari ini. Jadi saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan untuk kita semua. Mari kita renungkan karya Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kita dan ketidakmampuan kita. Mari sungguh-sungguh kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan mari sungguh-sungguh kita mengutamakan Dia. Dan pada akhirnya, saudara dan saya bergumullah untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang masih banyak orang
hidup dalam kegelapan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Kiranya Tuhan berkati, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Iman kami semakin dikuatkan, dan hati kami semakin bersukacita dan bergembira, karena kami punya Kristus yang rela mengorbankan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.